Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini, di video ini, aku mau sharing tentang semua aplikasi yang aku pakai di handphone dan bikin hidup aku makin produktif. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus banyak mencari peluang biar bisa meningkatkan value dalam diri kita. So, enjoy and keep on watching. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar apa aja sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang aku pakai ya. Jadi ini aku bakal sharing tentang aplikasi yang ada di HP Android aku. Nah, kita mulai dari kelompok aplikasi yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah kelompok aplikasi yang berhubungan dengan sosial media. Kenapa sih sosial media ini penting? Karena kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa menjalin relasi, dan juga kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat sih menurut aku. Jadi, sebenarnya kan sosial media itu ada yang positif dan negatif impact-nya, tapi aku fokusnya ke hal-hal positifnya. Salah satunya adalah ketika aku menjadi content creator, berarti kan aku tuh sudah memanfaatkan media sosial itu dengan hal yang positif. Apa aja sih sosial media yang aku pakai? Jadi di sini sekitar 6 aplikasi. Mulai dari yang pertama itu adalah Instagram. Instagram itu penting sih, karena itu menjalin relasi dengan teman-teman dekat ya. Dan juga followers aku, alhamdulillah boleh banget nih untuk di follow @reta_pramesti. Selanjutnya adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp ini untuk komunikasi personal ya, dengan teman, rekan kerja, partner, dan lain-lain. Lalu TikTok. Nah, kalau TikTok ini sebenarnya buat hiburan dan seru-seruan, tapi aku jadi content creator itu edukasi ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, seimbang ya, biar dapat info-info tentang edukasi, info-info juga yang berhubungan sama motivasi serta hiburan. Biar kita kalau lagi stres tuh, aduh udah deh buka TikTok aja, suka nggak kerasa nggak sih? Oke, lanjut YouTube. Nah, YouTube ini buat nonton video-video panjang, menginspirasi. Kayak misalnya aku sekarang tuh lagi suka banget nonton Meridiana, Deddy Corbuzier gitu, dan hal-hal yang menginspirasi gitu. Dan juga tahu gitu kan trendingnya tuh apa sih di YouTube. Lalu di Telegram, kalau di Telegram ini kebetulan aku mendampingi gitu ya grup-grup gede gitu untuk pejuang PTN. Jadi kalau misalnya kamu mau gabung, boleh nih untuk ke akunnya @menterluskampus, itu tentang pejuang PTN. Dan aku juga suka masuk ke circle-circle seputar misalnya CPNS, BUMN. Jadi aku tuh dapat informasi kayak lowongan kerja dan lain-lain yang bisa aku share ke teman-teman aku atau orang-orang yang memang lagi membutuhkan. Oke, yang terakhir adalah Twitter. Nah, kalau Twitter ini sebenarnya aku nggak terlalu aktif ya di situ. Cuma aku suka update aja apa sih yang trending di Twitter, terus apa yang lagi diomongin orang kayak gitu. Jadi itu useful banget sih menurut aku. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau ini adalah ya kelompok Google ya. Jadi di sini mulai dari browsernya, terus email, lalu Play Store, Drive, kalender. Nah, ini memang semuanya berhubungan sama Google ya. Karena ini benar-benar bermanfaat sih. Yang pertama tuh Google searching browser ya, itu kita mau nyari apa aja tuh ketemu gitu ya, saking cerdasnya gitu Google. Lalu Gmail, itu email. Aku juga bedain emailnya, ada yang buat email buat kerjaan, email buat pribadi. Jadi jangan sampai dicampurin sih, suka bingung jadinya. Lalu Maps juga penting ya. Itu kalau misalnya kita mau kemana-mana nggak tahu jalan ya, ada Maps gitu. Lalu Google Drive itu juga penting buat nyimpen hal-hal yang memang biar aman gitu. Kayak misalnya dulu skripsi, aku tuh nggak nyimpan di laptop aja, tapi di Drive ya, itu buat backup. Lalu kalender juga penting. Nah, biasanya aku tuh simpan jadwal, kayak jadwal kerjaan, jadwal tugas yang aku selesain itu di Google Calendar juga biar ada notifnya. Nah, begitu, kita masuk ke kelompok yang ketiga ya. Nah, di kelompok ketiga ini adalah yang berhubungan dengan study atau belajar. Jadi walaupun memang aku sudah lulus, tapi aku tetap juga berusaha buat belajar. Karena nanti insya Allah aku bakal lanjut ke studi lanjut ya, di magister. Jadi memang harus upskill terus. Oke, jadi ini yang berhubungan sama TOEFL, matematika, speaking. Nah, jadi di sini banyak aplikasinya. Ada TOEFL Listening, Genius TOEFL itu buat yang kayak structure, grammar-nya, terus TOEFL IO, BBC kalau itu buat update news yang berhubungan sama luar negeri, kayak gitu itu penting juga sih biar kita tetap update. Lalu kamus ya, English Indonesia, biar kita tahu kalau misalnya dapat kata-kata baru, vocab baru tuh langsung cari itu apa sih artinya gitu.
Lalu Mathmaster, ini kayak quiz-quiz gitu sih, aku suka. Cakap waktu itu aku pernah ikutan trainingnya, pelatihannya itu sama orang luar loh, sama orang Taiwan, sama Filipina gitu. Jadi seneng banget, ada experience baru. Lalu ada tes CPNS juga. Waktu itu aku mikir kayak aku pengen coba CPNS tapi nggak dulu. Tapi aku belajar gitu tetap. Bikin konten juga suka nih seputar CPNS di TikTok. Lalu Word Up, Genius TOEFL, Math Riddle, siap TPA, Duolingo. Nah, Duolingo juga bagus ya. Di situ suka ada kayak sertifikat-sertifikat yang membantu gitu, setara dengan TOEFL gitu sih, bisa dicoba ya. Lalu English Conversation, Speak It Right. Nah, gitu aja untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan study. Oke? Nah, jadi sebenarnya nggak usah diikutin sebanyak ini ya, cuma aku ngerasa lebih produktif aja gitu dengan ngedownload aplikasi-aplikasi ini. Kalau lagi gabut, nggak pengen buka media sosial, aku suka buka aplikasi-aplikasi ini buat belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang keempat. Nah, di kelompok yang keempat ini adalah yang berhubungan sama tugas-tugas di perkuliahan sih. Jadi aku tuh download Cam Scanner buat kayak nge-scan gitu ya. Misalnya nge-scan jadi PDF, dokumen-dokumen itu penting banget. WPS Office, kalau Office ini bisa Word, lalu Excel, lalu PowerPoint. Jadi ini membantu sih ya, apalagi gratis gitu. Lalu KBBI sama IPUSNAS. Nah, kalau KBBI ini aku tuh kebantu pas lagi misal nulis esai, jurnal kayak gitu. Aku kan misalnya bingung misalnya ya, mempertanggungjawabkan itu disatuin atau enggak gitu secara kata. Nah, ternyata di KBBI itu disatukan ya. Jadi belajar dari hal-hal kayak gitu. Itu sebenarnya hal sepele tapi itu bakal berguna banget pas nanti kita skripsian loh. Oke? Lalu IPUSNAS, kalau IPUSNAS ini itu adalah kumpulan buku-buku yang pengen aku cari. Nah, untuk referensi web lainnya aku simpen di sini ya. Ini untuk mencari jurnal-jurnal atau penelitian yang bermanfaat gitu. Oke, selanjutnya adalah kelompok meeting. Nah, di kelompok aplikasi meeting ini mungkin teman-teman juga udah pada download ya. Ada Zoom Meeting, lalu Google Meet, dan terakhir ini ada Hangout. Jadi aku pernah dulu wawancara, interview itu pakai Google Hangout dan itu emang enak juga sih gitu. Oke, selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi editing. Jadi FYI nih ya, aku memulai YouTube itu kan tahun lalu ya. Aku tuh bener-bener purely dari handphone doang guys. Makanya quality videonya tuh kalau kamu lihat ya video ke belakang tuh itu tuh emang kurang bagus gitu kan. Cuma ya aku bersyukur, aku tuh ngerasa gitu ada prosesnya ya. Sebelum akhirnya sekarang aku apa-apa langsung editnya di laptop. Nah, jadi aku tuh aplikasi editingnya mulai dari KineMaster, lalu Canva sih. Itu doang, serius dari dulu. KineMasternya tuh yang nggak ada si tulisan template KineMaster ya. Lalu Canva juga aku makainya yang premium sih sekarang karena aku pengen buka si font-font yang bagus. Kalau misalnya yang gratis tuh ya yang relatif gitu-gitu aja gitu kan. Lalu ada juga X Recorder, kalau ini buat nge-record aja kalau misalnya ada video atau apa aku bisa record. Lalu background eraser, sebenarnya ini bisa juga di remove background ya kalau di Google gitu. Oke, lanjut ya, kita ke aplikasi kelompok Notes. Nah, Notes ini biasanya aku pakainya itu dua sih, yang paling banyak itu Color Note sama Text. Nah, jadi kalau Color Note ini buat semua yang aku kerjain setiap hari. Kalau untuk yang task itu yang berhubungan sama kerjaan aku aja gitu. Jadi kayak aku bisa checklist. Nah, kalau selanjutnya ada catatan keuangan. Nah, ini juga berhubungan sama notes ya, tapi berhubungan sama financial. Jadi kayak aku tahu gitu, pemasukan aku bulan ini berapa, pengeluarannya berapa, dan untuk apa aja. Ini penting juga. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi cuan. Ini kayak penting banget karena menambah pundi-pundi keuangan saya. Nah, jadi sini ada Cashzine, aku pernah review, cek aja videonya. Bibit, aku juga pernah review, ini aplikasi investasi ya. Ajaib juga aku pernah review. Indodex ini aku masih pemula sih ya buat kripto. Lalu Snack Video, di Snack Video juga kalau misalnya kita ngundang temen itu bakal dapat bonus referral. Oke? Jadi bisa nih dicoba karena ini tuh nambah-nambah pundi-pundi keuangan kita apalagi pas pandemi ya. Bahkan ya, dari Bibit aku tuh investasi rutin akhirnya sekarang alhamdulillah di posisi 100 jutaan. Kalau di Ajaib itu sekitar 7 jutaan. Oke? Lalu dari Cashzine aku sekitar 2 juta, kalau Snack Video di sekitar 1,5 jutaan.
Nah, oke, kita masuk ke kelompok aplikasi yang terakhir, yaitu yang berhubungan sama Islami. Nah, jadi aku download juga kayak Al-Quran sama Bihafiz, karena aku suka murojaah surat kayak gitu di aplikasi ini membantu banget asli deh. Nah, kalau Al-Quran, karena download Al-Quran, aku menghindari bawa HP ke kamar mandi, karena kan hukumnya juga haram gitu. Oke, so gitu aja aplikasi-aplikasi yang bikin hari-hari aku makin produktif. Semoga bikin pencerahan juga buat kamu, apalagi kamu sekarang misalnya ada di posisi mahasiswa, atau misalnya sekarang masih siswa, atau misalnya udah bekerja. Bisa nih direkomendasikan aplikasi-aplikasi yang sudah aku sebutkan ya. Mulai dari tadi aplikasi yang berhubungan sama editing, lucuan, notes, dan lain-lain. So, gitu aja dari aku. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye!